Halo, selamat sore semuanya. Semoga sehat selalu para Go Pageant Mania yang ada di GoPlay. Hari ini seperti yang sudah Uncle janjikan, kita akan up and close nih dengan finalis dari 3 provinsi langsung. Nah, ya kan, kalau kemarin kita sudah berbincang dengan finalis dari Provinsi Banten, Maluku tahun 2022. Hari ini kita dari Provinsi Riau, Provinsi Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Nah, dan yang berbeda kali ini sama seperti juga yang kemarin, kalian pada viewer di GoPlay bisa memberikan pertanyaan kepada mereka semua. Pertanyaannya specifically ya, jadi tidak bisa misalnya, oke Uncle, aku mau tanya ini untuk semuanya, nggak bisa. Jadi hanya satu pertanyaan untuk masing-masing satu finalis. Jadi kalian bisa nanya ini tuh, siapapun bisa nanya tuh dengan mereka. Kesempatannya jadi lebih besar untuk setiap viewer bertanya kepada finalis. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ketemu nih dengan finalis dari provinsi mana duluan ya? Gorontalo, Sulawesi Utara, atau Riau nih? Mana ya? Gorontalo. Oh, ini deh. Uncle mau ke provinsi Riau. Halo, mana provinsi Riau? Apa kabar Riau? Nah, halo semuanya. Sudah ada Nizwa di sini, sudah ada Anissa di sini, dan juga satu lagi siapa ya? Nizwa, Anissa, dan Naomi. Oke. Alright. Nah, apa kabar kalian sore ini? Alhamdulillah, baik, Uncle. Bisa dibuka? Baik, bisa dibuka. Uncle. Nah, lagi di mana? Lagi di Riau atau lagi di mana saat ini? Ya, kebetulan saya masih di Jakarta sih, Uncle. Karena ada kerjaan sedikit di sini. Naomi sedang berada di Riau, Uncle. Kalau saya di Medan, Uncle. Oh, kalau Naomi di Riau. Kalau Anissa? Sedang di Medan. Oh, kamu di Medan. Oh, kamu lagi kuliah di Medan ya? Iya. Iya, kamu lagi kuliah di Medan ya? Oke. Nah, boleh nih perkenalan dulu kepada para Go Pageant Mania yang ada di profesi kamu saat ini ya. Singkat saja. Silakan Uncle ke Anissa dulu. Silakan Anissa. Halo semuanya, halo Go Pageant Mania. Perkenalkan, aku Anisha Putri Soraya. Saat ini berusia 19 tahun. Aku seorang mahasiswi dan juga model. Terima kasih. Terima kasih Anissa. Sekarang kita ke Nizwa. Silakan Nizwa. Hai, selamat siang Uncle. Good evening everyone. Good evening Go Pageant Mania. Good evening masyarakat Riau, Indonesia, pageant lovers, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Tengku Nizwa. Saya 26 tahun. Saat ini kesibukan saya adalah bisnis yang saya jalankan di bidang wastra. Dan kemudian saya juga masih active student di Birkbeck University of London, tapi sekarang sedang cuti. Terima kasih, Uncle. Terima kasih, Nizwa. Now we gonna go to Naomi. Silakan, Naomi, perkenalkan diri kamu. Hello, everyone. Good evening. My name is Naomi Angelica. You can call me Naomi. I'm 20 years old, and I'm from Riau Province, Pekanbaru City. I'm an undergraduate communication visual design,
in Institut Teknologi Harapan Bangsa Bandung, who has a huge passion in modeling, singing, dancing, arts, and entertainment. Thank you, Naomi. Nah, ini kan pengumumannya tanggal 28 ya, betul ya? Tanggal 28, kalau nggak salah jam 10 pagi akan diumumkan oleh Yayasan Putri Indonesia siapakah finalis yang mewakili Provinsi Riau dan juga pemenang voting. Ini rasanya gimana nih? Deg-degan nggak nih untuk kalian bertiga nih? Kalau Naomi, Nizwa, sama Anissa gimana nih rasanya menunggu tanggal 28? Apa yang kamu alami saat ini? Rasakan, silakan siapa aja bisa kasih komen. Yeah, for sure. I will say to everyone that three of us really nervous, and we hope everyone deserve the best. And we believe as well, Committee of Yayasan Putri Indonesia knows siapapun yang terbaik itulah yang terbaik menurut yayasan tentunya, Uncle. Oke, tapi maksudnya ini kan udah mau mendekati kan, dan kan sudah kemarin kan ketika diumumkan itu tanggal 21 ya, bahwa kalian masuk ya. 21 22 ya? Tanggal 20, enggak, 22, kan tanggal 19, 21 benar. 21 ya. Nah, itu setelah dari tanggal 21 sampai hari ini lah ya gitu. Berarti ini dong, kalau misalnya di kantor, apa di rumah, dipanggilnya udah bukan nama kali ya. Udah kayak Putri, halo Putri Naomi, halo Putri Nizwa, apa? Hai Putri Anissa, udah seperti itu kan? Apa gimana? Ini kan berarti kan mestinya siapapun lah pemenangnya, nanti kan akan dipilih satu dari sama Dewan Juri dan satu pemenang voter. Benar, itu which is ya ini kan balik lagi ini sebuah kompetisi kan, sebuah kompetisi yang terjadilah akan ada yang menang dan akan ada yang mungkin tidak lolos gitu. Nah, cuma menurut Uncle ya enjoy the moment aja gitu loh, ya kan, this is not gonna be happening every year, right? So sampai tanggal 28 ya enjoy aja ketika dia manggil Putri, ya kan. I love the moment. I swear to God, I really love when the people called me Putri Indonesia Riau. I said to them, no, I'm one of the candidates, but thank you so much. I feel pleased. Tapi by the way, tunggu, kalian bertiga saling kenal sebelumnya, udah kenal atau baru kenal ketika diumumkan sama YPI? Jadi nggak baru kenal ketika yang kita kemarin yang IG live itu? Apa sudah pernah ketemu sebelumnya? Baru kenal saya pribadi mengenal Kak Nizwa itu ketika sedang ukur tinggi badan di tanggal 20 Januari 2022. Oh begitu. Jadi baru ketemunya pas ukur badan ya? Iya benar. Oke, kalau Anissa? Kalau Soraya kebetulan baru kenal setelah live kemarin, Uncle. Soraya, kok Anissa? Soraya, sorry. Gimana Soraya? Baru kenal ketika live bareng kemarin. Oh, berarti sebelumnya belum pernah ketemu ya? Belum, Uncle. Oke. Nah, waktu yang pas ketemu yang di Geraha Mustika, apakah ada juga finalis dari Provinsi Riau? Hanya yang kamu waktu itu datang? Kebetulan Uncle, kita bertiga itu agak terpisah ya pada saat itu audisi karena Soraya itu sudah audisi di tahap pertama. Tapi seperti Naomi katakan, Naomi dan Nizwa itu baru memasuki berkas dokumennya di tahap kedua. Di tahap, oke. Jadi berbeda ini ya, berbeda tahap audisi ya. Ya, serius. Oke. Well, thank you sudah memperkenalkan diri kalian kepada Go Pageant Mania di Go Play. Sekarang Uncle akan ke Provinsi Gorontalo. Nah, ini sudah ada 3 wanita cantik nih. Siapa aja ya? Pertama ada Marsha. Hai Marsha. Hai Uncle. Hai teman-teman semua. Apa kabar kamu? Alhamdulillah baik Uncle. Apa kabar Uncle? Kabar baik. Ini juga ada Rafa. Halo Rafa, katanya lagi kurang enak badan ya hari ini ya Rafa ya. Iya betul sekali. Iya itu terdengar dari suaranya itu. Ya. Ngomong secukupnya aja Rafa ya. Biar nanti kamu tetap semangat menuju tanggal 28. Terus satu lagi ada Nur Farina. Halo Nur, apa kabar? Halo Uncle. Apa kabar Uncle? Kabar baik. Halo Nah ini Rafa, kalian. halo Marsha. Ini kalian bertiga sedang ada di Gorontalo atau di mana posisinya? Mungkin bisa diceritakan kepada Go Pageant Mania di Go Play. Siapa yang lagi ada di Gorontalo? Kalau Nur, saat ini Nur ada di rumah, tepatnya di Gorontalo, Uncle.
Oke. Ya. Kalau apa? Kalau yang lainnya bagaimana? Kalau Marsha sendiri saat ini ada di Jakarta, Uncle. Ada di rumah juga nih, live dari rumah. Oh, kamu lagi di Jakarta. Iya. Rafa juga di Jakarta. Iya betul Uncle, Rafa di Jakarta. Oke. Nah, boleh perkenalan dulu kepada para GoPageant Mania di GoPlay, nama, usia, dan profesi saat ini ya. Uncle mulai ke Rafa duluan deh. Silakan Rafa. Halo semuanya, selamat sore. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rafa Mutiara Putri, biasa disapa Rafa. Usia saya saat ini 20 tahun, profesi saya adalah model. Terima kasih. Thank you Rafa. Ya, silakan Nur, perkenalan diri kamu. Halo Pageant. Halo GoPageant. Perkenalkan, nama saya Nur Farina, biasa disapa Nur, usia 24 tahun. Saat ini saya beraktivitas sebagai karyawati swasta yang ada di salah satu perusahaan Gorontalo. Itu Uncle, terima kasih. Terima kasih Nur. Sekarang ke Marsha. Marsha, silakan perkenalkan diri kamu. Palado Ulango, selamat sore semuanya. Selamat sore Uncle beserta para putris yang sangat cantik di sore hari ini. Siang menuju sore ya Uncle, dan juga tentunya selamat sore Marsha ucapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga kepada pageant lovers Indonesia tentunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marsha, biasa dipanggil Sasa, usia saya saat ini 25 tahun. Izinkan saya bercerita sedikit perkenalan mengenai diri saya. Sedari kecil saya sangat hobi atau suka sekali dengan menari, traveling, hiking, juga berolahraga. Dari sanalah saya menjadi pribadi yang sangat suka bereksplorasi, juga tentunya mempelajari banyak hal baru setiap harinya. Nah, dari kecintaan saya lah terhadap alam, akhirnya saya berhasil masuk ke kampus impian saya dan berhasil lulus sebagai sarjana sains Universitas Indonesia. Selain itu tidak berhenti sampai sana, cinta saya terhadap seni juga akhirnya berhasil membuat saya bisa melakukan berbagai jenis tarian, mulai dari tari tradisional, modern dance, sampai ballroom dance atau yang biasa kita kenal dengan dansa. Saya bisa melakukan 10 jenis dansa, dan dari sanalah juga alhamdulillah saya berhasil mendapatkan beberapa penghargaan baik di tingkat nasional maupun sampai ke kancah internasional. Dan juga selain itu tidak berhenti di situ lagi kecintaan saya terhadap seni, akhirnya saya juga membuka bisnis saat ini di dunia Indonesian Traditional Wedding Services, di mana saya juga sangat ingin sekali melestarikan kebudayaan Indonesia, juga membantu para pengantin untuk akhirnya memilih pernikahannya, yaitu ada tradisional. Dan yang terakhir, yang paling saya sering lakukan akhir-akhir ini pekerjaan saya, yaitu sebagai pemandu di acara-acara talk show kesehatan, seperti talk show kanker serviks, juga kanker lainnya, dan juga talk show kesehatan atau webinar mengenai vaksinasi anak. Saya di sini ingin sekali mengajak wanita-wanita Indonesia peduli kepada kesehatan ya, khususnya kanker serviks, karena ternyata kanker serviks di Indonesia sendiri telah menjadi kasus nomor 2 yang terbanyak dan telah menyebabkan kematian 2 wanita setiap jamnya di Indonesia. Saya ingin sekali mengangkat kasus itu, Uncle, dan semoga saja dengan platform ini saya bisa mewujudkan mimpi saya. Terima kasih banyak semuanya. Wow. Wedding organizer, dancer, terus ingin tadi mengangkat tentang kanker serviks tadi ya kepada masyarakat umum tentunya ya. Wow, awesome. Nah, ini kalau boleh share ke viewer di GoPlay, antara Marsha, terus Rafa dan juga Nur, apa sudah saling kenal sebelumnya itu bagaimana? Kebetulan kita kenal karena kita sama-sama akhirnya alhamdulillah terpilih menjadi finalis top 3 untuk mewakili Gorontalo, Uncle. Dan saya juga sangat senang sekali bisa kenal dengan Rafa dan juga tentunya dengan Nur. Ini ketemunya ketika kemarin pas lagi audisi di Graha Mustika. Kalau Nur sendiri kenalnya sama Marsha sewaktu IG Live kemarin. Tapi begitu ya pasti kita IG Live ya. Baru Uncle. Iya. Kalau Tapi kita udah follow sebelum itu. Kalau Rafa udah sama Kanur pas audisi tahap pertama, Uncle. Iya. I see. Jadi ketemunya ketika audisi ya. Nah, ini waktu audisi pas kemarin ketemu pasti kenalan dong, ya kan? Hai, aku Rafa, aku Nur gitu kan. Atau aku Marsha gitu.
Pasti nanya dong, kamu mewakili provinsi mana gitu? Nanyanya gitu nggak? Apa nanyanya kayak cuma nanya nama doang gitu? Terus nggak mau tahu mau wakilin mana gitu? Ya bagaimana? Tanya langsung, halo boleh Tanya kenalan? Iya, perwakilan dari mana? Alhamdulillah Rafa bilang dari Gorontalo. Oh iya sama-sama. Kebetulan Nur juga perwakilan dari Gorontalo. Sama gimana? Pas. Oh gitu. Iya. Oh iya kita sama. Keturunan lahirnya di mana? Ya? Lahir. Iya. Sempat nanya juga Gorontalonya di mana nih? Uncle. Ada gitu-gitu ya. Oh dari Gorontalo. Dari Gorontalo ya? Iya. Terus habis itu buang muka. Pakai datang lagi dia kayak gitu ya? Enggak. Ya gitu Uncle. Kalau Rafa sama Kak Nur kebetulan pas mau masuk ruangan di saat mau introduction itu kita gandengan bertiga dan kebetulan di tahap pertama ada 3 orang. Terus gandengan ketiga Rafa bilang siapapun itu nanti pasien terbaik dari Yayasan Putra Indonesia. Iya. Oke. Good. Wow. You guys are very open heart ya, maksudnya sangat friendly gitu, walaupun this is still a competition, right gitu loh. Jadi tentunya rasa competitiveness itu pasti ada ya. Cuma mungkin ini yang membedakan kompetisi di beauty pageant sama kompetisi yang lain-lainnya kali ya. Jadi lebih akur, lebih humble gitu ya. But I don't really know karena aku kan juga baru ya di beauty pageant ya gitu. Apakah di beauty pageant lain juga sama seperti itu? Well, anyway, thank you Marsha, Nur, dan Rafa sudah berkenalan kepada Go Pageant Mania sore ini. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan kalian ya. Oke. Now sekarang Uncle akan bertemu berkenalan juga dengan finalis dari Sulawesi Utara. Mana nih mereka nih? 3 wanita cantik dari Manado, Sulawesi Utara. Oke, ada Vanessa, ada Casey, dan juga ada Gladys. Apa kabar semuanya? Hi Uncle Joe, I'm doing Halo. great. How about you? Joe. Gimana, sehat-sehat semuanya? Puji Tuhan sehat. Oke, ini lagi di mana? Lagi di Manado semua atau ada yang di kota lain? Kalau Casey sih lagi di Manado. Oh, Gladys di Manado. Kalau Vanessa? Iya, lagi di Manado juga, Uncle. Manado juga. Kalau Casey di Manado juga ya? Casey, terus Gladys juga di Manado. Berarti semuanya di Manado nih? Aku di Jakarta. Oh, sampai di Jakarta. Gladys di Jakarta ya? Iya. Oh, jadi Gladys di Jakarta, Vanessa sama Casey di Manado. Iya. Oke, di Manado saat ini cuacanya lagi apa? It's raining actually. Oh, it's raining right now in Manado? Yeah, in my place. Wow. How about Casey's place? Same here, it's raining. Oh, beda ini ya. Apa sih satu kota tapi beda ini ya, beda daerah ya, pasti ya. Iya. Nah, ngomongin tentang kalian, apakah udah saling kenal nih sebelum diangkat jadi finalis oleh Yayasan Putri Indonesia? Apa mungkin Casey terus Vanessa sama Gladys sudah saling kenal sebelumnya? Mungkin bisa diceritakan. Iya, kebetulan sih kita semua kan berasal dari Ikatan Young Noni Sulawesi Utara ya, Uncle. Jadi banyak kita udah sering ketemu. Kalau Casey sama Gladys juga pretty close as a friend, karena kita juga berasal dari Young Noni Manado. Oh, I see. Kalau Gladys juga sama, sudah kenal juga sama yang lainnya ya. Cuma maksudnya beda angkatan apa angkatan yang sama? Iya, beda angkatan. Beda angkatan. Wah, berarti ketika beda angkatan, mana yang junior, mana yang senior mana? Yang senior Vanessa. Iya, I joined waktu 2016. Yang senior Casey. Siapa? Yang Gladys. senior Vanessa 2016. Yang 2016? Vanessa 2016. Jadi Vanessa 2016. Aku 2019. Kayaknya aku yang paling junior, Uncle. Oke, wah ini seru nih. Ada 3 finalis dari ajang yang sama, berbeda tahun. Ketika ketemu pasti kelihatan kan gitu. Ya, nih junior pakai ikut-ikutan lagi. Ya kan? Atau yang junior juga, ya yang senior ikutan lagi, kelar deh gue kan gitu. Ada rasa kayak gitu nggak sih kalau di mengikuti sebuah ajang
beauty pageant gitu ada nggak seperti itu? Hah? Ya maksudnya gini, kalau kita ngomong audisi ya, ini kalau kita ngomong gimana Vanessa? Silakan. Personally for me, Uncle Joe enggak ya, karena I see them as my Go ahead, sisters. silakan. Siapa tadi? And I don't see them as a competition, but as sisters. So I think we're just enjoying our time here and giving our fully best. So we're all just having fun. Yeah. Okay. I'm so agree with Vanessa because I believe that all of us have our own different qualities, but the qualities are great for each one of us. So I'm so enjoying the moment right now. Wow, keren. Jadi, nah tuh para Go Pageant Mania, jadi nggak ada tuh di antara mereka tuh yang kayak gontok-gontokan atau being like, aku junior, aku senior gitu ya. Jadi mungkin ini juga perlu disampaikan kepada para Go Pageant Mania di GoPlay ataupun pageant lover dimanapun mereka berada, bahwa perbedaannya kompetisi di Putri Indonesia adalah mereka walaupun ada yang junior, ada yang senior, tapi mereka tetap bersahabat dan friendly gitu. Great. Nah, boleh dong kenalan dulu dari Gladys, dan kemudian ke Casey, terakhir ke Vanessa tentang nama, usia, dan aktiviti kalian saat ini ya. Silakan Gladys. Okay, thank you, Uncle. Hi, everyone. My name is Gladys Claudia Kembuan. I'm 25 years old, currently work at the bank. I'm a banker as a resourcing specialist, and I also have small business called Mireniaru Cloth. Everybody can see at Mireniaru Cloth. It is a clothing line. And then I also do have some employee branding at our Instagram, our company Instagram. Thank you so much. Terima kasih Gladys. Casey, silakan. Hi everyone, my name is Casey Elfranoy. I am 24 years old and I'm currently working as a banker, same as Gladys. And I'm also have dedicated my life since I was in high school as a teacher for my local church children. Thank you Casey. Nah, silakan Vanessa. Okay, thank you Uncle Joe. Hi Go Pageant Mania, Stabea semua. My name is Vanessa Claudia Hatter Monincha. I am 24 years old and I got my degree as Bachelor of Architecture with special honors cum laude, which I'm very proud of. So therefore right now I'm working as Pegawai Negeri Sipil in Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara. And also other than that, I am the founder of a non-governmental organization, Voice of Women Indonesia, that focuses on gender equality and quality education. And maybe, as I mentioned at the beginning of our session, I came from Ikatan Nyong Noni Sulawesi Utara. So I joined and I got second runner-up back in 2016 when I think I was still around 17 or 18 years old. And now here I am again joining Putri Indonesia at 2022. Thank you so much. Thank you Vanessa. Nah, mungkin tadi ngomong tentang join ya Putri Indonesia. Nah, ini Uncle masih dengan provinsi dari Sulawesi Utara. Vanessa, ini yang pertama kali kamu mengikuti ajang Putri Indonesia atau yang keberapa kali? So actually this is my second time, Uncle. Your second time entering competition Putri Indonesia. Iya. Yeah. Kalau boleh di-sharing yang terakhir kamu ikutin, apakah kamu sampai di posisi keberapa waktu itu kalau boleh tahu? So I joined for North Sulawesi back in 2020. So I went for the audition in Geraha Mustika Ratu, but I didn't make it through. So I went back to Manado and prepared everything again for 2 years, and back again now I'm auditioning, and I'm just so grateful and blessed to be at this stage. And I wish for the best for all of us here and for my own self. Alright, thank you Vanessa. Kalau Casey, ini yang pertama kali mengikuti ajang Putri Indonesia atau yang keberapa kali? This is my very first time joining Putri Indonesia, but this has been my dream since I was a kid. So having this opportunity is truly a great and lasting for me. Oh, jadi ini yang pertama kali buat Casey ya? Iya. Oke, kalau Gladys?
So this is my first time try Your to first join. time juga ya untuk mengikuti ajang Putri Indonesia kali ini ya. Oke, thank you girls. Now I'm gonna go to Provinsi Gorontalo. Nah, kita ke Gorontalo. Nah, kalau kalian ini Uncle ke Nur deh. Nur, ini apakah yang pertama kali kamu mengikuti ajang Putri Indonesia atau mungkin yang keberapa kali? Silakan Nur. Nggak kedengaran Nur? Di unmute dulu. Nur lupa. Okay. Sorry, Uncle. Oke. Silakan Nur, silakan. Iya, Uncle. Kalau untuk pemilihan Putri Indonesia sendiri, Nur baru pertama kali, tetapi Nur di daerah untuk pemilihan pageant sudah pernah. Salah satunya NOUUT. Nur mendapatkan predikat Putri Saronde Pariwisata tahun 2020, Uncle. Begitu. Oke, jadi ini yang pertama kali buat Nur mengikuti ajang Putri Indonesia ya, berarti ya? Iya, Uncle. Kalau Marsha bagaimana Marsha? Iya, Uncle, terima kasih. Ini yang pertama kali atau yang ke berapa? So yeah, this is my very first time, Uncle, actually. Jadi pertama ya buat kamu ya? Betul, Uncle. Oke. Sebelumnya tapi pernah ikut juga ajang beauty pageant? Kalau beauty pageant, Marsha pernah coba sekali di suatu ajang dan juga alhamdulillahnya waktu itu juga berhasil dapat predikat best talent juga dan juga masuk top 10, Uncle. Keren. Jadi beauty pageant bukan hal yang baru buat kamu ya, cuma di Putri Indonesia ini pertama kali kamu ikuti ya? Betul. Oke, terima kasih Marsha. Nah, kalau Rafa bagaimana? Sama-sama. Rafa, ini yang pertama kali atau yang keberapa kali buat kamu? Kebetulan ini yang pertama kali Rafa mengikuti beauty pageant, Uncle. Karena sebelumnya event-event yang ada di Jakarta, kayak Gading Model Search, Pejantan Icon, mungkin BF3, terus paling show untuk JFW, JF3, dan IFW, Uncle. Oh, so this is really the first beauty pageant ever, ya? Beauty pageant contest ya, ever that you ever attend ya, yang kamu ikuti ya. Wow, jadi langsung datang, langsung masuk ke event yang skala platformnya udah sangat besar ya. Well, semangat berjuang ya. Semangat berjuang ya. Ya, Uncle. Oke, nah sekarang Uncle akan ke Provinsi Riau. Uncle mau nanya dulu Nizwa. Nizwa, ini kamu mengikuti Putri Indonesia yang pertama kali atau yang keberapa kalinya? Yang tahun ini? Actually, this is my very first time as well. But when I was 19 or 20, if I'm not mistaken, I competed in Miss Teen Indonesia in 2015. And after that, I represent Indonesia as well as Face of Beauty International in Taiwan. And I got top 15. Wow, so kamu sudah pernah beberapa kali dan bahkan sudah mewakili Indonesia di ajang internasional ya. Yes, it is. But when I was young, betul begitu ya Nizwa. Yeah. Well, you still young now, gitu, ya kan? But nah ini buat Provinsi Riau nih. Nizwa nih udah mengikuti ajang di internasional di one of the heavy contender nih di Riau. Nah, kalau Naomi bagaimana? This is your first time or your maybe second time or third time mengikuti Putri Indonesia? Actually, this is the first time saya Silakan Naomi. Actually, this is the first time saya join. Yeah, saya join Putri Indonesia, but last year about 2 years ago, saya mengikuti ajang Putri Pendidikan Indonesia tahun 2020 dan saya berhasil mengharumkan nama Provinsi Riau ke ajang nasional menjadi Putri Pendidikan Indonesia tahun 2020. Wow, keren. Jadi kamu menjadi pemenangnya untuk Putri Pendidikan Indonesia? Yes, Uncle. Wow, yang satu udah pernah ke internasional, satu lagi udah pernah menang di event nasional juga. Wow, jadi Riau nih ada 2 happy contender. Nah, bagaimana nih dengan Soraya? Nah, kalau Soraya,
kamu yang pertama kali atau yang keberapa kali, Soraya? Silakan. Oke, Uncle. Kebetulan this is my first time buat Soraya untuk ikut Putri Indonesia. Oke. Oh, ini yang pertama kali buat Soraya. Tapi Soraya sebelumnya sempat ikut beauty pageant yang lainnya juga? Mungkin? Pernah, tapi di daerah Sumatera, Uncle. Itu di daerah kebetulan Sumatera, ikut ya? Duta UNOS. Iya, dan Soraya terpilih saat itu pada 2017. Wow. Jadi satu orang, Nizwa, sudah pernah bahkan sampai ke ajang internasional. Terus Naomi bahkan menang mewakili menjadi pemenang nasional. Dan ada Soraya yang mengikuti pertama kali di event ajang kali ini. Jadi pengalamannya berbeda-beda nih. Tapi ya pageant mania di GoPlay bukan berarti maksudnya mereka walaupun datang yang berbeda pengalaman dan berbeda jam terbang, bukan berarti mereka tidak bisa berkompetisi. Betul ya? Oke, now I'm gonna ask the Go Pageant Mania kepada viewer untuk mulai bertanya kepada salah satu dari mereka. Jadi tolong disebutkan pertanyaan untuk siapa, dari provinsi mana. Nah, pertanyaan yang seri pertama adalah tentang pribadi mereka, hobi, bakat, achievement, ya, apa yang mereka mungkin sudah dapatkan achievementnya di sebelum-sebelumnya. Nah, silakan. Nanti Uncle tolong di-mention kepada siapanya ya, nama untuk pertanyaannya. Ya, Uncle buka dari sekarang pertanyaannya. Oke, ini sudah ada beberapa yang bertanya, tapi Uncle akan memilih-milih dulu ya, kira-kira pertanyaannya. Jadi pertanyaan tentang pribadinya dulu ya, tentang hobi, bakat, achievement mereka. Baru kita masuk ke pertanyaan yang berhubungan dengan kompetisi ini. Oke. Ayo Uncle tunggu. Ini banyak nih yang komen nih. Go Marsha. Terus ada lagi. Get well soon ya Rafa. Kata Abi. Tadi yang Go Marsha itu dari JC. Vic Gorontalo. Nur Farina. Tuh katanya. Terus ada lagi yang mention Ardi, Tengku Nizwa for Riau. Terus ada yang teriak Naomi, panjang banget. Ya kan? Nah, terus ada yang komen lagi. Pas banget kerjaan udah kelar, jadi bisa nonton dia. Oke deh. Ayo yang mau bertanya tentang Oke, nih sudah ada nih. Untuk Marsha, berarti Marsha dari Gorontalo ya, dari JC. Oke. Hai Marsha, tolong ceritain perjalanan hidup kamu yang menginspirasi orang lain. Paham pertanyaannya? Jelas? Paham, Uncle. Oke, silakan Marsha, ini dari JC. Silakan. Terima kasih banyak sebelumnya pertanyaannya kepada saudari Jessie untuk mungkin menceritakan pengalaman hidup yang memotivasi ya. Kebetulan Marsha dilahirkan memang sebagai anak bungsu Uncle. Jadi Marsha memang usianya lumayan jauh dengan kakak Marsha dan juga tentunya dengan ayah dan juga dengan ibu. Nah dari situ tapi bukan berarti Marsha menjadi pribadi yang manja atau sejenisnya gitu Uncle. Jadi ketika Marsha masuk kuliah, ayah udah pensiun kan. Dan juga tentunya saat itu Marsha ingin sekali masuk ke Universitas Impian Marsha, yaitu Universitas Indonesia. Dan alhamdulillah akhirnya dapat Universitas Indonesia. Namun saat itu kebetulan karena ayah pensiun juga dan 1-2 hal gitu, akhirnya agak susah untuk masuk ke Universitas Indonesia. Tapi Marsha di situ nggak putus asa. Marsha tetap nyari berbagai cara, akhirnya coba apply beasiswa, akhirnya Marsha alhamdulillah dapat beasiswa dari Universitas Indonesia juga untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan Marsha di sana. Selain itu, mungkin kalau misalnya mau ceritakan lagi pengalaman ya, kebetulan kedua kakak Marsha juga seorang penari, Uncle. Penari juga mereka itu pergi ke berbagai negara di dunia, dan dari kecil juga Marsha sudah termotivasi untuk aku pengen kayak kedua kakak perempuan aku, karena mereka berhasil menorehkan prestasinya tari tradisional Indonesia ke berbagai macam internasional mancanegara. Dan akhirnya dengan masuk ke kampus impian Marsha pun, Marsha akhirnya berhasil keluar negeri, Uncle, dari Dance Sport UI, dari Dansa Marsha.
akhirnya Marsha berhasil, dan Marsha saat itu berhasil menjabat menjadi ketua Densport Universitas Indonesia UKM, dan pertama kali Densport Universitas Indonesia berhasil menorehkan prestasinya di ajang internasional. Itu Marsha alhamdulillah yang berhasil bawa, dan itu benar-benar suatu anugerah dari Allah yang akhirnya Marsha bisa, walaupun dengan keadaan yang ada, walaupun segala kekurangan yang ada, Marsha tetap bisa meraih mimpi-mimpi Marsha. Jadi di sini Marsha pengen banget semua wanita di Indonesia, anak-anak di Indonesia, apapun halangan yang menghambat impian kamu itu, kamu gak boleh berhenti. Semuanya bisa kalau kita mau. Dan tentunya dengan berdoa, berusaha, meminta izin orang tua, melakukan semuanya dengan ikhlas dari hati, dengan cinta, pasti kita bisa mewujudkannya. Seperti itu, Uncle. Terima kasih banyak. Keren. Jadi semua diawal dari mimpi ya, dari mimpi, terus melihat orang yang sudah melakukan, and then melihat orang yang sudah melakukan, akhirnya kita menjadi mimpi, ya balik lagi ke kita, apakah kita willing to move forward to mengejar mimpi tadi ya, dan Marsha sudah membuktikan dia berhasil untuk mengejar mimpi tadi. Terima kasih Marsha sudah sharing. Terima kasih banyak Uncle dan semuanya. Jessie. Oke, kita akan mungkin masih di Gorontalo. Ada pertanyaan untuk Rafa. Rafa, tadi Uncle ada lihat nih, sebentar Uncle cari dulu ya. Wait just a second. Dari Reza untuk Rafa dari Gorontalo. Deskripsikan diri Anda dalam 3 kata. Wow. Ya ini tentang pribadi sih. Jadi masih masuk lah ya. Oke, silakan Rafa. Terima kasih untuk Uncle dan Kak Reza dari Pageant Mania. Rafa ingin mendeskripsikan 3 yang ada pada diri Rafa. Pemberani, pede, kuat. Wow, pemberani, pede, kuat. Wow, itu nggak ada, istilahnya udah kayak jab, hook gitu kalau ditinju itu di olahraga boxing tuh, iya kan? Oke, what makes you think that those 3 words represent you, Rafa? Kita mungkin bisa dikasih sedikit penjelasan. Kenapa tadi yang kuat, pede, dan satu lagi tadi apa? Kuat, pede, dan satu lagi tadi apa? Kenapa Rafa? Pede, kuat, pemberani. Pemberani. Nah, those 3 words represent you. Mungkin bisa dikasih penjelasan sedikit dari 3 kata itu, mengenai terhadap kamu. Silakan. Baik, Uncle. Terima kasih. Kenapa Rafa bisa katakan diri Rafa kuat? Karena Uncle, di balik itu semua ada cerita. Rafa bisa sampai sekarang karena perjuangan Rafa dan Mama. Dan kebetulan Mama itu sosok single parents Uncle gitu. Dan Rafa dari lulus SD sampai kemarin Rafa SMA, Rafa semua biaya sekolah, terus apa yang Rafa mau semuanya itu Rafa sendiri gitu Uncle. Alhamdulillah rezekinya ada aja. Dan yang benar-benar Rafa salut dari Mama, walaupun Mama selalu pernah bilang, "Kak, maaf Mama belum bisa kasih banyak. Cuma yang Mama bisa kasih sampai saat ini hanya doa yang terbaik untuk Kakak." Gitu, Uncle. Alright, good. This is berarti kamu you have satu lagi. Kalau misalnya tadi Reza bilang 4, aku bisa tambahin tuh kuat, berani, persistent. In English we call it persistent. Adalah satu karakter di mana seseorang itu mau apapun kondisinya, mau apapun strength yang dimiliki ataupun situasi kondisi yang dialami adalah he or she will move forward to get whatever they want. Jadi, nah untuk itu ya harus memiliki yang tadi itu, harus pede, harus berani dan kuat. Well, terima kasih Rafa sudah sharing tentang yang tadi kamu ceritakan. Dan apapun hasilnya nanti, kamu lolos atau tidak, menurut Uncle, just keep going to whatever you plan in the future, right? Dan Uncle selalu percaya bahwa doa seorang ibu itu adalah doa paling manjur di dunia. Amin, amin, amin ya Allah. Terima kasih Uncle. Sama-sama Rafa. Now I'm gonna go to Gorontalo lagi adalah Nur ya.
Kalau panggil ke Nur deh, biar yang finasi Gorontalonya nanti kita pindah ke finasi yang berikutnya. Ini dari Fik. Nur katanya. Iya. Apa makna keluarga bagi kamu? Nah, ini pribadi juga sama Ya, masalah. terima kasih. Jadi, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Kak Fik. Menurut Nur, keluarga adalah harapan. Karena dari keluarga, Nur belajar tentang kekuatan. Menceritakan sedikit tentang Ibu Nur yang berusaha lulus kuliah sarjana tahun kemarin, itu membuat Nur bangga dan sangat menginspirasi sama Nur. Karena di usia yang tidak muda, Mama bisa lulus di sarjana S1, Uncle. Jadi Nur, iya. Jadi dia kuliah Mama lagi. Dia kuliah di usia yang sekarang. Iya, alhamdulillah sudah sarjana S1. Dan itu membuat Nur terinspirasi dengan Mama. Terima kasih, Ma. Terima kasih, Uncle. Sorry, Nur, putus, Nur. Terputus-putus tadi, Nur. Maaf, Nur, tadi apa? Bisa diulang sedikit lagi? Dari tadi Mama, terputus, Nur terinspirasi untuk kuliah. Ketika diberikan kesempatan untuk kuliah, Nur akan tetap kuliah. Untuk itu, terima kasih Mama, terima kasih keluarga Nur, terima kasih Uncle. Okay, so family means everything to you ya, Nur ya? Iya, Uncle. I see, great. Oke, sekarang kita akan pindah ke finalis provinsi yang lain. Nah, ini sudah ada nih. Ini enak. Andi Dwi Putra untuk Gladys dari Provinsi Sulawesi Utara. Hello Gladys, this question is for you from Andi Dwi Putra. Bagaimana cara kamu mengisi waktu luang? Nah, gimana tuh Gladys? Bagaimana kamu mengisi waktu luang? Silakan Gladys. Oke, terima kasih Uncle. Thank you Andi for the question. Saya basically kuliah di bidang manajemen. Jadi sebenarnya bagaimana cara untuk bisa memanage waktu itu sudah pernah saya belajar sebelumnya, dan sebenarnya di waktu-waktu saat ini menyampingkan waktu di setelah bekerja itu merupakan salah satu juga tantangan tersendiri ketika pindah di Jakarta ini, karena memang belum sampai setahun sih ke Jakarta, dan akhirnya pada saat aku ke Jakarta, aku melihat banyak sekali potensi dan banyak juga kegiatan positif yang bisa aku lakukan selain waktu itu di Manado, karena memang di Manado pun aku adalah bagian dari Miracle Choir, adalah organisasi gereja, dan juga di Miracle Choir ini kita bukan cuma tentang pelayanan, tapi juga kita bisa melatih diri kita untuk bisa menyanyi juga gitu. Dan pada akhirnya once saya move ke Jakarta, saya juga cari yang bisa untuk mengisi waktu luang setelah bekerja gitu. Jadi once aku setelah bekerja itu ada juga organisasi gereja di mana aku juga terlibat dalam kegiatan paduan suara dan juga singer di gereja. Dan setelah itu juga aku manage time juga untuk bisa memberikan awareness juga tentang plastik, dan memberikan juga employer branding juga untuk para job seeker, karena aku juga aktif di LinkedIn, karena LinkedIn juga itu untuk bisa reach job seeker. Di samping kegiatan utama saya di bekerja, saya juga kadang suka buka LinkedIn untuk lihat-lihat juga orang-orang yang punya motivasi bagaimana job seeker itu ingin bekerja gitu, dan apa cerita mereka, dan kadang aku juga suka encouraging mereka juga sih. Jadi kadang kita saling DM juga dengan job seeker, dan aku berikan tips-tips juga di mana latar belakang saya sebagai human resources juga, saya juga suka memberikan motivasi juga ke job seeker supaya mereka bisa lebih prepare ketika mereka mencari kerja. Dan jadi mungkin as a believer, I do my responsibility to give my best for God and also to serve the other people. Wow, waktu luang kamu kegiatannya banyak juga ya. Seems like a full-time activity already gitu. Tapi, well, you love to sharing
you love to sharing. Pertama, you love to sharing your activity with God. Tadi kamu bilang kegiatan rohani yang tadi kamu lakukan, dan juga memberikan tips dan masukan kepada para job seeker tadi ya, kalau tidak salah. Ya, oke. Terima kasih Gladys. Now I'm gonna go to Casey. Nah, Casey, this is something light for you. Dari Abby atau Abby. To Casey, what's your favorite movie? Movie. Movies. Kamu movies mania nggak? Suka nonton film? Yeah, I'm actually a movie mania. Okay. Thank you very much for the question. But if I can pick one, I guess it will be. Wait, because I watch too many movies and I love almost all of them. Because kamu lebih suka genre film apa? Adventure, action, romantic, comedy, horror, atau apa? Kalau genre sih aku suka komedi, suka juga thriller, yang misteri, science fiction, horror sih kurang ya. Tapi kalau mau pilih satu, mungkin satu yang aku suka ada film namanya Knives Out. Jadi itu cerita misteri di mana ada satu kakek yang punya kekayaan yang sangat banyak. Nah, dia tiba-tiba meninggal gitu, Uncle. Jadi keluarganya itu mau cari tahu kenapa dia meninggal dan harta peninggalannya mau diberikan ke siapa. Dan itu sih menarik banget sih karena Casey pribadi selalu suka film yang harus menguras otak untuk berpikir gitu. Jadi mungkin kalau pilih salah satu mungkin Knives Out. Oke, great. Ini sedikit tambahan dari Uncle. Ada orang yang nonton film karena memang dia suka nonton film. Ada yang orang nonton film, and then kenapa? Karena banyak pilihan dalam hidupnya dia ambil dari film. Nah, kamu tipe yang mana? Yang hanya hobi nonton film, just for fun, atau mungkin film ada banyak dari film yang juga menjadi landasan dari kamu mengambil tentang keputusan dalam hidup ataupun karir atau bagaimana? Kamu sebagai tipe yang mana? Kalau misalnya mau dikatakan film menjadi salah satu faktor untuk mengambil keputusan, mungkin enggak ya, karena biasanya kalau dalam mengambil keputusan saya selalu berpegang pada nilai-nilai utama dalam kehidupan saya dan mungkin juga sharing dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Tapi kalau mengambil pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari sebuah film mungkin iya ya, karena dari setiap hal yang kita tonton, dan kebetulan Casey juga selain nonton film juga suka baca buku. Jadi selain dari film dan juga dari buku, pasti ada hal-hal baik yang setidaknya sedikit banyak memberikan pelajaran buat kehidupan kita. Begitu sih. Oke. Well, kalau boleh sedikit cerita, kalau Uncle malah karirnya Uncle karena habis nonton film. Oh gitu. Film apa, Uncle? 10 of Women, yang main Al Pacino. Oh iya. Yang dia buta, terus dia bisa nari tango. Nah itu Uncle langsung Uncle waktu itu. Kalau dia orang buta aja bisa menari, then I can do it. Gitulah, semacam kayak gitulah. Iya. Jadi kalau ada yang bisa diambil ya ada kemungkinan. Thank you very much. Thank you Casey sudah menjawab pertanyaan dari siapa tadi itu? Abi ya, oke. Tadi tuh buat sekarang ke Vanessa. Sebentar, Uncle keluar lagi dari ininya. Sebentar. Jadi pertanyaan buat Vanessa, which is very interesting. Vanessa, hold up. Let me find dia. Masalah dari Gratia. Nama orangnya Gratia. Let me get the pertanyaannya dulu ya. Wait. Uncle keluar dari ini. Sebentar. Sabar ya Vanessa. Let me get dia question dulu. Tadi yang jelas tadi nama pertanyaan itu Gratia. Wait. Sebentar. Mana dia ya? Wait. Nah, ini dia. To Vanessa. Wow. I hope you can share it with us karena this is quite private. Tapi I don't know, it's depend on you. Okay. Apa hal yang tidak banyak orang ketahui tentang kamu? Itu dia. Wow. Makanya ini kan agak private ya. Tapi ya terserah kamu ya. If you willing to share with us. Tapi ya it's up to you. Silakan. Gimana? Mau menjawabnya? Sure. Oke, silakan Vanessa. Apa hal yang tidak banyak orang ketahui tentang Vanessa? Silakan Vanessa. Okay, thank you Gratia for the question, and also thank you Uncle Joe.
One thing that maybe a lot of people that doesn't know about me, and maybe it's a fun fact actually, is that many of you guys have been questioning why I got into architecture, because back in high school, my background is modeling. And that might sound like two different worlds. And why did I join architecture? Because there's a story behind it. So actually, I've always wanted to be a fashion designer. Maybe a lot of people didn't know about that yet. I love drawing clothes, dress, gowns. I love designing. I have lots in the house. Hopefully I can share it with you guys one day. But back then, I didn't have enough source to go into fashion design school. So my dad gave me an idea to try architecture instead, because he says that it's a bit the same. You're still drawing, but it's a different thing because you're drawing a building instead of gowns and dresses. So that's actually a hidden fact from me. I've always wanted to be a fashion designer, but right now I ended up as an architect instead, as pegawai negeri sipil. But look where am I at now. God works in a mysterious ways, and I always believe that at the end of the day, it's always the best for yourself. Great, awesome. Jadi yang tidak kita kata tentang Vanessa, dia pengen jadi wow. Well, I hope you can get that dream. You know, age is not the issue, right? Nothing is the issue as long as you really want it to get it. So hopefully you will get the chance and time to be able to pursue your dream, ya, Vanessa. Yeah, thank you, Uncle Joe. And maybe thank you, Vanessa, sudah sharing dengan sama. Yes, kenapa? Maybe just Silakan. to add a little bit. Back when I did the audition in Graha Mustika Ratu, the dress that I wore for the first and second day is actually my own design. Wow, keren. Jadi kamu sengaja kamu buat ya, dan kamu pakai baju itu untuk. And then, well, that's good. Then you know be selected as a finalist for North Sulawesi. So maybe next time when you come, if you've been chosen, maybe next time you come to national, you should bring your own dress. And never know, maybe you can be number one. I don't know. You never know. Amin. Right? Oke, well, thank you Vanessa sudah sharing. Sekarang kita akan ke Provinsi Riau. Oke, untuk Provinsi Riau, sama-sama. Tadi sudah ada yang bertanya untuk Nizwa. Oke, hold up, sekarang untuk Provinsi Riau, ada Nizwa, Naomi, sama Soraya. Oke ya. Wait. Tadi ada tuh buat Nizwa. Oh, dari Andi Dwi Putra untuk Nizwa. What's your favorite person? I don't know what this question mean. Maksudnya, siapa orang yang kamu What's your favorite person? Do you understand the question, or maybe do you have in mind who will be your favorite person? I don't know. No, I think absolutely everyone has their favorite person, of course, the mother. But if I could choose, because my mother is still alive with me, I would just say that my favorite person is my father. Okay. But unfortunately, my father passed away in August last year because of COVID-19. So I see. How close you and your dad? How close are you with your dad? Back as well. You know what? Since I stay in Jakarta for my bachelor degree in Trisakti University, I always with him every day. I even sleep in the same room, same bed with him. It's quite hilarious if I say to my friends, because none of us, I think, or even in this room, that still sleep with their parents, right? Yeah. Well, maybe you're still his little girl, you know. Never know, yes, right? I mean, dad always has a, different way of, loving the daughter, So, I'm sorry he passed away because of the COVID last year. Okay. So that is your favorite person. Yeah, and if I could add another information that why I joined with
Putri Indonesia itself. Go ahead. I want to show to my sister especially, and also the people around me, all of those women, that even though you really facing a hard time, but still there's a hope that you have to move on. Like I just visit my father graveyard 2 days ago. When I already finished my audition in Yayasan Putri Indonesia in Geraha Mustika Ratu, because for sure I'm not brave enough to facing the fact that his dad, he's not here with me anymore. But now I just want to say to him like that, can't you see me here? I'm the first children in the family, but I'm here. I'm want to be stronger for my mother and also to my sister. Just it. Thank you, Uncle. Thank you. Well, I believe in my heart, your mother and your sister will be proud of you, no matter the achievement it is, even though you selected or not, I believe your mother and your sister are still proud of you. Yes, thank you. Well, just doing all right. The answer to that question. Oke, sekarang kita akan ke pertanyaan untuk Soraya dan Naomi. Oke, pertanyaan untuk Soraya dan Naomi, sebentar Uncle. Tadi ada yang nanya, cuma Uncle ke skip. Untuk Soraya dan Naomi ya, sebentar. Oke. Dari Andi Dwi Putra lagi. Andi Dwi Putra ini suka nanya nih ya kepada finalis-finalis. Sepertinya salah satu Pageant Mania nih. Tuh Soraya, kapan kamu merasa gagal dalam hidup? Wah, agak dalam nih. Have you ever been fail in your life, Soraya? Silakan Soraya. Mana suaranya Soraya? Kayaknya kamu ke mute deh. Coba dinyalakan dulu, di-unmute dulu. Ya, silakan. Oke, udah kedengeran Uncle? Udah. Oke, Uncle, dan yang bertanya tadi, terima kasih atas pertanyaannya. Kapan Soraya merasa gagal di dalam hidup? Adalah ketika Soraya kelas 4 SD, di mana di situ Soraya punya keluarga. Keluarga Soraya kebetulan ini memiliki usaha. Nah, di situ usaha orang tua Soraya jatuh, Uncle. Oke. Dan di situ kami harus mulai lagi dari awal, semuanya terjual, semuanya dimulai lagi dari awal. Papa saya mulai lagi usaha, dan kami sempat terpikir abang saya buat putus sekolah karena tidak ada dana. Okay. Tapi alhamdulillahnya Uncle, sekarang sudah mulai membaik. Semuanya kami alhamdulillah berhasil kuliah, dan abang Soraya dua-duanya udah sarjana. Jadi di titik itu Soraya benar-benar merasa jatuh, Uncle. Soraya mikir gimana masa depan Soraya. Mungkin semuanya melihat Soraya masih kelas 4 SD, nggak bakalan kepikiran ke sana ya, Uncle. Oke. Tapi pada saat itu Soraya melihat mama dan papa Soraya itu sedih. Di situ Soraya benar-benar ngerasa itu di titik terendah Soraya, Uncle. Oke. Well, terima kasih sudah willing to share the story ya Soraya gitu. Well, I believe also that not everyone. Everyone might have one life we go up all the time, but some other people, experience the roller coaster life. Sometimes we up, sometimes we down. And kamu berarti dari kan kamu bilang kamu punya abang, berarti kamu paling kecil. Kamu saudara paling kecil ya, Soraya? Halo, Soraya? Maaf, Uncle, jaringannya. Iya. Kamu dari bersaudara, kamu paling kecil atau udah kedengeran? Kamu dari berapa bersaudara? Halo, Uncle. Halo, kamu berapa bersaudara? Soraya?
Sepertinya jaringan Soraya. Kalau yang lain suara Uncle terdengar tidak? Halo Uncle. Ya, ini siapa Soraya? Oh ya, kebetulan kamu 4 bersaudara. Oke. Kamu yang keberapa? Ya, kamu yang ketiga. Oke. Jadi ya. Soraya punya 2 abang dan Soraya punya 1 adik yang masih kecil, masih 1 tahunan Uncle. Oke. Jaraknya jauh banget. Jaraknya jauh. Oke. Jadi, terima kasih sudah sharing tentang yang tadi kamu ceritakan. Ya, dan semoga mungkin apa yang kamu alami bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk kamu di masa depan tentunya ya. Iya, oke, terima kasih Soraya. Sekarang kita ke Naomi. Tadi ada pertanyaan buat Naomi adalah dari sebentar. Tadi aku ketemu nih. Kalau nggak salah dari Lala deh. Lala, ceritakan pengalaman kamu yang paling menginspirasi dong, gitu. Pengalaman hidup kamu yang paling menginspirasi itu katanya dari Lala. Silakan. Halo semuanya, saya ingin bercerita sedikit. Dahulu ketika saya masih duduk di sekolah menengah, saya merupakan orang yang sering sekali dibully dan sampai saya pernah berada di suatu titik bahwa saya malas sekolah dan bahkan saya pernah berpikir bahwa mungkin saya tidak layak untuk hidup karena saya pernah dibully. Satu sekolah membuli saya tidak tahu alasannya karena apa. Tapi satu sekolah membuli kamu, bukan satu kelas? Iya, satu sekolah. Berapa tuh muridnya? Ada 300 orang atau 400 orang? Maybe banyak sih, Uncle. Ya, banyak. Bahkan dari adik kelas. Bahkan dari adik kelas, kakak kelas ikut untuk membuli saya. Tapi di suatu ketika saya punya mindset bahwa no matter what people perceive of me, I always shine through at the end of the day. I have a lot of people try to tear me down, but I'm here. I always be myself. Mama saya pernah mengingatkan saya bahwa kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah atau pukullah mereka dengan suatu prestasi yang dapat kita perlihatkan ke mereka. Dan ketika saya mulai beranjak melewati sekolah menengah atas, saya mengikuti ajang Putri Pendidikan Indonesia tahun 2020, dan puji Tuhan siapa sangka saya bisa menyandang gelar sebagai Putri Pendidikan Indonesia tahun 2020, dan sampai hari ini saya bisa menjadi top 3 finalist of Putri Indonesia Riau Province. Dan menurut saya itu merupakan Oke. Itulah yang paling menginspirasi buat kamu itu ya. Karena kamu berhasil menangkan kompetisi yang tadi kamu bilang Putri Pendidikan Indonesia tadi ya. Dan menjadi finalis di Putri Indonesia. Nah, balik lagi nih. Ketika kamu kemarin menang sebagai Putri Pendidikan Indonesia. Ada teman-teman di sekolah yang waktu itu langsung kontak atau gimana? Apa mungkin kamu dengar gitu? Gimana? Maksudnya, what's their reaction waktu itu setelah kamu menang gitu? Terus gimana? Setelah saya menang, banyak sekali yang mengkontak saya untuk mengucapkan selamat, dan bahkan ada yang meminta maaf. Naomi, kamu hebat sekali. Naomi, kamu benar-benar kita menyesal untuk mengganggu kamu pada waktu itu, karena mungkin kamu bukanlah orang yang seperti yang kita katakan, gitu loh. Dan saya benar-benar yang, wow, benar kata Mama juga, kalau kita tidak boleh membalas seorang yang telah berbuat jahat kepada kita dengan kejahatan, tapi balaslah mereka dengan suatu prestasi yang bisa kita tunjukkan kepada mereka. Nah, itu kejadiannya berapa tahun lalu? Kalau boleh tahu. Kan kamu menang tahun 2020 ya katanya. Nah, itu kejadiannya berapa tahun dari tahun 2020? 5 tahun? 4 tahun? Tahun 2015, Uncle. Sekitar 2014 sampai 2015. Berarti sekitar 6 tahun dari tahun 2020 ya? Gitu. Ya, Uncle. Oh, jadi akhirnya banyak tuh yang WA kamu minta apa segala kasih selamat gitu ya. Dan ini dari teman-teman dari sekolah yang tadi pada ngebully kamu itu ya? Ya, puji Tuhan seperti itu, Uncle. Benar. Wow. Tuh. Para viewer di GoPlay lihat kan story-storynya mereka, dan mereka sudah menjawab pertanyaan kalian, dan pertanyaan kalian yang berkisar dari pengalaman hidup mereka yang menginspirasi. Bahkan tadi ada pertanyaan mengenai sampai titik kegagalan itu sampai di mana, dan juga apa arti keluarga dan segala macamnya. Nah,
Uncle sekarang akan bertanya gantian ya, saya yang bertanya sekarang Uncle adalah kita masuk kepada kompetisi Putri Indonesia. Oke. Nah, Uncle akan ke Sulawesi Utara. Oke. Tadi kan Vanessa, terus Casey dan juga Gladys mengatakan bahwa kalian kenal satu sama lain dari sebuah kompetisi yang sebelumnya, tapi berbeda tahun. Oke. I know that you guys friend. I mean known each other for quite some time, but we also know that this Putri Indonesia is a competition. But where only one be selected by the judge and one will be selected by the people. Uncle akan ke Casey. Oke, jadi kepada Go Pageant Mania, now it's my time to ask this finalist. Oke, Casey, kenapa Dewan Juri harus memilih kamu menjadi Putri Indonesia Sulawesi Utara, dan juga kenapa masyarakat di Manado ataupun dimanapun masyarakat Sulawesi Utara harus mendukung kamu menjadi Putri Indonesia Sulawesi Utara favorit tahun ini? Silakan, Casey. Well, Uncle Joe, thank you for the question. Imagine in front of you is the judges, ya. Okay, guys, in front. Okay. Silakan, Casey. Silakan. Well, thank you for the question. Why should I be chosen as Putri Sulawesi Utara North Sulawesi? It's because I have these 3 qualities. The first one is because I am so dedicated. If I get the chance to do something, especially when I am chosen as the Putri Indonesia Sulawesi Utara, I will do all the process, all the things by dedicating my life, my youth, to serve the young generation and especially the children as it goes along with my advocacy. And the second one, I will do it with passion. Why passion? Because if we do things that we love, everything that we do will be 100%. Everything that comes from the heart will touch the heart. That is why passion is always one of the qualities that I am so proud of. And the third one is because I am so responsible. As the experience that I have when I become the Noni Sulawesi Utara 2017, I learned that being responsible is something that is so big. That is why, since I was a Noni, the responsible always remain the same. That is why I think dedicated, passionate, and responsible will be the great qualities as the representative of Putri Indonesia North Sulawesi 2022. Thank you, Uncle. Uncle, sorry, can you hear me? Okay, jaringan sepertinya. Halo, Casey. Sorry, can you hear me? Okay. Yes, okay. Ya, sudah selesai tadi. Tadi sempat terakhir tuh sempat terputus. Kamu mau mengulang yang terakhir? Silakan, Casey. So I think the 3 qualities, that is dedicated, passionate, and responsible, are the greatest qualities that Putri should have. And I believe I have the 3 qualities. Thank you, Uncle. Thank you. Now I'm gonna go to Vanessa. It's not gonna be the same question, ya, girls, ya. Jadi don't expect I'm gonna be there asking you guys the same question, loh. Karena kasihan yang pertama, yang terakhir aku akan ngomong ini. Okay. I'm gonna go to Vanessa karena kita masih di finalis Sulawesi Utara. Vanessa, where are you, girl? Let me find you. Okay, Vanessa. My question to you. In front of you is the judges of the national. All right? Convince the judges of national why you should win Putri Indonesia this year, and tell us why. All right? I'm gonna set the bar higher, okay, girl? Okay. Ya, jadi kalau kamu pertanyaan seperti itu berarti then you sudah lolos lah. Tapi kita we playing the question, ya, gitu ya. So in front of you the judges of the national, tell us why that you should be winning of this year Putri Indonesia, and tell us why. Silakan, Vanessa. Okay, thank you so much for the question. Why I should win? I believe I am here not only to represent my own self, but I am here to represent North Sulawesi and to represent Indonesia.
Therefore, I am here to represent all of the women out there. I am here to represent the whole nation. And I believe, along with the knowledge that I have, my background, and the values that I hold, I can be the next Putri Indonesia this year. And I also believe in these qualities that I have in myself, which are adaptive, creative, and virtuous. Among the three of that qualities, I believe the virtues that I have in me to always do kindness, to always believe that kindness is the best solution, is truly why you should be Putri Indonesia. Because being Putri Indonesia means you have to serve for the rest of your life, not only with the crown or with the sash, but for the rest of your life dedicating it. And I believe I am here not only to become an echo, but I am here to become a voice for everyone, for all of the women, men, children, and the whole nation. Thank you. Wow, if I'm one of the judge, I'll be convinced. Thank you, Uncle Joe. Thank you, Vanessa. So you want to be the voice. You don't want to be an echo, right? Yes, That's it. I'm here to be the voice. All right, now I'm going to go to Gladys. My question to Gladys. All right, I assume you are in, okay, my question is going to be like this. If you are given an option to choose between Miss Universe, Miss International, and Miss Supranational, which one do you want to choose and tell? Gladys. Oke, sudah dengar? Putus-putus tadi, Uncle. Oh, putus-putus, oke. Iya. Sudah dengar? Iya, sudah dengar. Bisa diulangi lagi, Uncle? Jawab dengan singkat. Ya, a short brief answer. If you are given an option to choose between Miss Universe, Miss Supranational, and Miss International, which one that you're going to choose and tell us why? Silakan, Gladys. Thank you for the question. I would like to choose Miss Universe. Kenapa saya memilih Miss Universe? It is a great platform for me to choose because this Miss Universe has their own beauty standards. Beside brain beauty, it also have behavior. Why is behavior? Because the behavior it's came about ourselves. It is confidence, not meant to comparing about ourselves or the other girls and wishing your gown were more like this or like them, on compare about yourself, your quality in each other. But this is to character building and to remember that you have to turn on that attitude which show your personality by showing yourself, have confidence that too. So it means to show that your personality and being yourself, you have the confidence in also that you do. This is the best way to show you have the beauty and behavior also. And to be Miss Universe, you also have to win this competition as Putri Indonesia. I think it is the best way for me to choose Miss Universe as a winner as Putri Indonesia also. I have the confidence I can do everything through what God has given to me. Thank you, Uncle. Thank you, Gladys. Okay, now I'm gonna go to Provinsi Riau. Ada Naomi, ada Nizwa, dan juga ada Soraya. I'm gonna go to Naomi. All right, you have proven that you can turn around the not good situation into something that most valuable to you. So I'm going to set the bar higher for you. Why the judges of YPI should choose you to be the Putri Indonesia of Provinsi Riau? Silakan, Naomi. Sorry, Uncle, putus-putus di saya. Okay, putus-putus. Okay, yeah. Why the judges has to select you or has to choose you to be Putri Indonesia Provinsi of Riau this year? Okay, thanks for the question, Uncle. Yes, go ahead. Saya percaya bahwa diri saya bisa diberikan tanggung jawab yang besar sebagai Putri Indonesia Riau tahun 2022 dengan bangga
mempersembahkan advokasi yang saya miliki, yaitu First Class Agency, sebuah digital agency, yaitu Blessed to be a Blessing, because I believe that bring the positive impacts for the environment and sharing kindness, even we feel we're not enough yet, is the best value that can bring big impact for others. Thank you, Naomi. Now I'm gonna go to Nizwa. Nizwa. Yes, Uncle. You said before that you've been dreaming of being Putri Indonesia since when you were a little girl, right? Yes, I do. And then that you said you want to prove something to your sister or maybe to your late dad. Why winning is so important to you, Nizwa, especially in Putri Indonesia? Go ahead. Terima kasih banyak pertanyaannya, Uncle. Untuk saya menjadi pemenang Putri Indonesia 2022 adalah kebanggaan tersendiri, bukan hanya untuk keluarga tetapi untuk masyarakat Riau tentunya. Bersamaan dengan advokasi saya yaitu peduli UMKM, saya ingin mengangkat pengrajin-pengrajin lokal yang mana pada saat pandemik ternyata telah banyak membantu perekonomian Indonesia, memutarkan kembali perekonomian sehingga menjadi negara yang lebih stabil. Maka untuk daripada itu, saya sebagai anak asli Melayu Riau mengangkat budaya ini untuk juga keluarga dan masyarakat. Saya ingin menyuarakan lebih global lagi, lebih jauh lagi, lebih luas lagi, agar masyarakat luas mengetahui pentingnya bahwa wastra nasional itu harus dilestarikan dan kita harus bangga pada buatan Indonesia. Terima kasih, Uncle. Thank you, Nizwa. So you have something else that driven you, not just about the family, but also about the others' voice and inspiration, yeah? It is. Okay, thank you, Nizwa. I'm gonna go to Soraya. Soraya, you are the newbie in beauty pageant. You have contender like Tengku Nizwa yang sudah bahkan mengikuti ajang internasional. Dan juga ada Naomi yang bahkan sudah menjadi pemenang dari Putri Pendidikan Indonesia. You are mungkin dibandingkan dua orang ini, kamu mungkin the newbie ya. Gitu. And then, why the judges of YPI still should pick you among those two? And tell us why. Kenapa it has to be you, Soraya? Other than Nizwa and Naomi. Silakan Soraya. Speak up. Let me see your voice. Silakan. Maaf Uncle, kurang jelas kedengaran karena jaringannya putus-putus. Oh, signalnya. Ini enaknya kalau lagi ngomong ini ada musiknya nih. Cuma kalau bisa masukin musiknya nih kan jadi biar lebih seru kan jadinya kan. Derereng. Oke, Soraya, aku ulang lagi. Can you hear me? Bisa dengar Uncle? Bisa dengar Uncle? Soraya, bisa? Bisa Uncle. Oke, bisa Uncle. Oke. Bisa dengar. Tadi kan udah Nizwa cerita bahwa dia sudah pernah ada di ajang internasional. Bahkan Naomi pun juga sudah pernah memenangi ajang yang skalanya nasional. Tadi kamu bercerita bahwa ini adalah pertama kali kamu mengikuti beauty pageant yang sebelumnya adalah di daerah. Why you believe that the winner of province dari Riau, it has to be you? Tell us why. Mengerti pertanyaannya? Soraya. Oke, Uncle. Oke, ya. Uncle, terima kasih. Ya, silakan Soraya. Mungkin Kak Naomi dan Kak Nizwa pengalamannya lebih besar dari Soraya. Oke. Tapi Soraya tetap yakin bahwa Soraya bisa menjadi Putri Indonesia Riau 2022 karena Soraya sebagai anak muda yang selalu ingin tahu, Uncle. Soraya ingin memperjuangkan apa yang dari awal Soraya inginkan. Soraya selalu ingin tahu hal-hal baru. Soraya selalu ingin belajar apapun itu, Uncle. Jadi Soraya percaya diri bahwa Soraya mampu untuk menjadi Putri Indonesia Riau 2022 dan mengangkat nama Riau ke ajang nasional maupun internasional. Terima kasih, Uncle. Wow, well said. So this is the voice of the young ones, menurut seorang Soraya.
Okay, I'm not gonna judge on what you guys said, yeah. I'm just gonna try to appreciate what you're trying to say and explain it to the viewer in Go Play. Okay, well said, well said. I'm gonna go to Gorontalo. Okay, who's gonna be picked first? I'm gonna go with Rafa. I know you have kamu lagi batuk sekarang, tapi it's okay. We're gonna set the bar high. Okay, kita akan Gorontalo. Okay. Do you think you can be in the top 3 or even winner of this year Putri Indonesia 2022, Rafa? And if it's so, tell us why. Why it has to be you? Silakan, Rafa. Maaf, Uncle, boleh diulang pertanyaannya? Oh, man, you're ruining my mood. I'm just joking. Okay. I'm gonna repeat that again. Okay. Gorontalo pemenang di Putri Indonesia ada yang tahu kapan, tahun berapa terakhir? Atau sempat nggak ada yang pemenangnya dari Gorontalo? Top 3 atau juara 1 sebelumnya? Mungkin ada yang tahu, because I'm a newbie in the beauty pageant, I don't know. Apakah ada Putri Indonesia dari Gorontalo sebelumnya? Halo? Belum. Halo? Nggak dengar suara Uncle? Halo? Halo, Uncle. Oke, halo? Dengar suara Uncle nggak? Putus-putus, Uncle. Aman? Halo? Halo? Halo, Uncle. Udah, dengar suara Uncle? Halo? Iya, Uncle. Halo? Dengar, suara Uncle dengar? Kedengeran? Iya, Uncle, tapi agak putus-putus, Uncle. Oke. Bagaimana sekarang? Sudah lancar? Sudah lancarkah Lebih suara baik, Uncle? Uncle. Lebih baik. Oke, bisa didengar? Oke. Oke, Uncle akan ulang lagi ya. Why it has to be you to represent Gorontalo to the Miss Universe? Are you ready for the target? Rafa, can you hear what I'm saying? Halo, Uncle. Rafa boleh minta diulang sekali lagi? Uncle, maaf sebelumnya. Yes, okay. Suara Uncle terdengar jelas? Putus-putus, Uncle. Oke, maaf. Suara Uncle terdengar jelas tidak? Uncle ulang lagi. I'm gonna find a position. I think my signal is not good. Oke, suara Uncle terdengar? Boleh, Uncle, boleh. Oke, ya, kita ulang ya. Oke. Tadi kamu bilang kamu pertama kali ya mengikuti Putri Indonesia? Iya, betul. Oke. For a newbie di Putri Indonesia, pertama kali di Putri Indonesia, sebelumnya kamu belum pernah mengikuti beauty pageant, ya kan? Lebih mengikuti seperti acara modeling. Oke. Do you think you can be the top winner di nasional tahun ini, Rafa? Ya, Uncle. Do you think you can be the top winner di Putri Indonesia tahun ini? Iya, insya Allah. Why? Why? Tell us why. Why do you have? Convince us. Silakan. Terima kasih, Uncle, sebelumnya. Karena Rafa yakin Rafa bisa memajukan Indonesia Rafa bisa menjadi relawan, Uncle. Karena seperti kita ketahui, sudah banyak organisasi maupun komunitas yang sudah turun langsung maupun bergerak untuk memberikan solusi bagi isu sosial yang ada di Indonesia, Uncle. Mulai dari pendidikan, lingkungan, maupun kemanusiaan. Dan kebetulan, Uncle, Rafa bergabung di salah satu organisasi Taman Membaca, yaitu Taman Baca Melego. Dan di sana, Rafa dan tim dari Taman Baca Melego sedang menjalankan program, yaitu 10.000 buku yang akan disumbangkan untuk anak-anak Indonesia di bagian timur, tentunya, Uncle. Begitu. Terus, yang belum pernah kita ketahui, Uncle, ternyata masih banyak sekali anak-anak yang di luar sana yang belum beruntung, Uncle. Karena belum beruntung untuk mempunyai kesempatan membaca buku, Uncle. Begitu. Terima kasih. So this is the voice of the volunteer, yeah, that will represent Indonesia in the event of international. Is that right, Rafa? The voice of the volunteer. Uncle. Okay.
Well, I hope you will get what you want. I'm gonna go to Marsha. Oke, Marsha. Jika kamu terpilih menjadi perwakilan dari Gorontalo, what can you offer in the national that will be different than any other finalist? Silakan, Marsha. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Uncle. Ya. Jika saya terpilih menjadi putri Indonesia Gorontalo dan dibawa ke kancah nasional, yang pertama yang akan saya lakukan yaitu meningkatkan perekonomian daerah dengan cara memajukan usaha pebisnis serta pengrajin lokal di Gorontalo. Yang kedua yaitu memberdayakan marine tourism atau wisata bahari yang ada di Gorontalo. Karena seperti yang banyak sekali orang tidak tahu, Gorontalo dipenuhi dengan banyak sekali pantai-pantai yang indah bak surga. Selain itu pulau-pulau yang juga masih belum dijamah oleh banyak orang. Dan juga saya akan menyebarluaskannya sampai ke mancanegara. Contohnya seperti Pantai Botubarani, Pulau Cinta, juga ada Taman Laut Olele yang sangat indah. Dan juga tetap harus digalakkan dengan mengaplikasikan sustainable tourism karena masih banyak sekali pantai-pantai yang natural. Untuk itu kita tetap harus menjaga keramahan lingkungan yang ada di sana. Selain itu, yang terakhir tentunya juga saya ingin meningkatkan bisnis pengrajin lokal dengan mengangkat seperti kain karawa untuk tentunya memajukan pebisnis lokal. Selain itu, sesuai dengan advokasi saya akan mengangkat isu-isu tentang kesehatan wanita dan anak-anak khususnya di Gorontalo, seperti contohnya kanker serviks. Karena yang saya tahu banyak sekali wanita-wanita yang di luar sana tidak tahu mengenai kanker serviks. Kalau sebenarnya kanker serviks itu di Indonesia telah mengakibatkan kematian 2 wanita setiap jamnya meninggal karena kanker serviks. Selain itu, setiap harinya 88 kasus baru terjadi karena kanker serviks di Indonesia. Di sanalah saya juga ingin menolong sekali wanita-wanita yang ada di Gorontalo. Dan kanker serviks itu salah satu kanker yang ada pencegahannya, Uncle. Dan juga pencegahannya bisa dilakukan sejak usia dini, sejak usia 9 tahun, kita bisa mengajak anak-anak perempuan kita maupun anak laki-laki kita untuk melakukan pencegahan dengan cara vaksinasi. Dan juga tentunya wanita bisa melakukan pencegahan dini dengan pap smear atau deteksi dini lainnya. Disitulah yang akan membedakan saya dengan finalis lainnya. Saya akan memajukan perekonomian serta kesehatan, juga tentunya tidak lupa sektor pendidikan yang ada di Gorontalo. Semoga saja jika saya terpilih menjadi Putri Indonesia Gorontalo 2022. Terima kasih banyak, Kak. Wow, it's very well-packed program yang kamu plan. Dan ini datang dari seorang wanita yang paham dengan 10 ballroom dance. That's amazing. Jadi di satu sisi kamu memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh finalis lain. Terima kasih Marsha. I'm gonna go to Nur. Oke, Nur. Sama-sama. Apa nih seorang gadis Gorontalo yang bisa berikan untuk di ajang internasional? What do you think? Seorang gadis dari Gorontalo, apa yang disajikan nasional? Silakan, Nur. Iya, baik. Terima kasih, Uncle. Salah satunya keunikan lain selain yang kemarin Nur jelaskan di IG Live, Uncle. Kemarin kan masih di tentang pariwisata. Sekarang Nur mengangkat keunikannya Gorontalo, yaitu kain khas Karawo ya, Uncle. Ini yang ada di belakang saya juga. Saya lihat dulu. Ini sejenis ini, Uncle. Ini kain khas Karawo. Ini kain khas Karawo ini adalah sulaman khas dari Gorontalo yang dimana disulam oleh para UMKM yang ada di Gorontalo. Dan itu memperdayakan masyarakat, Uncle. Dan juga cara pembuatannya, Uncle, itu memiliki 5 tahapan. Yaitu pembuatan motif dulu, Uncle. Terus pengirisan karaonya, Uncle. Kemudian pencabutan kain yang awalnya begini, terus diiris. Kemudian pencabutan dan penyulaman
karaonya Uncle. Ini sudah disulam Uncle. Kemudian disortir. Jadilah kain karao Uncle. Untuk itu, Nur akan mempromosikan kain khas karao di kancah internasional. Selain di kancah internasional, Nur juga akan mempromosikan di nasional. Terima kasih, Uncle. Wow, see. Jadi kamu ada spesifik, spesifik yang akan kamu bawa ke kancah internasional. Wow, Putri, terima kasih sekali sudah bisa bercerita dan sharing dan tadi bahkan menjawab pertanyaan dari semua viewer yang ada di GoPlay. Oke, sebelum kita tutup, kita akan kasih kesempatan nih singkat saja tapi to the point untuk Provinsi Gorontalo ya. Untuk Nur, kita ke Nur dulu. Bagaimana Nur, orang masyarakat Gorontalo dimanapun mereka berada bisa mendukung Nur menjadikan Putri Indonesia Gorontalo favorit tahun ini? Silakan Nur. Iya, baik, terima kasih Uncle. Halo semuanya, Wololo Habari, Mongo Wutata Mongo Dulaa, saya Nur Farina. Dukung saya menjadi Putri Indonesia Gorontalo favorit tahun 2022 dengan cara klik link yang ada di profilnya Nur, terus cari nama Gorontalo, Provinsi Gorontalo, terus cari nama Nur Farina, terus klik vote atau juga bisa di scan QRIS pada barcode yang ada di IG official Putri Indonesia. Odu olo. Terima kasih Nur. Oke, Marsha. Terima kasih Uncle. Marsha, bagaimana masyarakat Gorontalo dimanapun mereka berada bisa mendukung kamu menjadikan kamu Putri Indonesia favorit Gorontalo tahun ini? Silakan Marsha. Selamat sore semuanya, Palado Ulolango. Selamat sore masyarakat Gorontalo juga masyarakat seluruh Indonesia. Jangan lupa dukung Marsha dengan cara yang pertama, kalian bisa langsung pergi ke Instagram Marsha @Marsha RARENT, lalu buka bio Instagram Marsha, diklik Instagramnya, lalu bisa login langsung di website voteputriindonesia.com, lalu pilih provinsi kami yaitu Gorontalo, pilih yang ada foto Marsha atau nama Marsha, lalu jangan lupa di save atau screenshot QRIS yang telah ada, lalu kalian bisa top up Mustika Point atau pakai Mustika Point yang bisa digunakan. Yang kedua yaitu dengan cara sangat mudah, yaitu langsung saja dengan save QR yang tadi ada di bio Instagram Marsha, lalu bisa langsung di top up melalui e-wallet, ataupun e-banking yang kalian punya, BCA, BNI, juga e-wallet Shopee, Pay, GoPo, GoPay, dan OVO. Lalu kalian bisa juga tetap top up setiap hari unlimited dengan minimal 1 juta rupiah dan maksimal 5 juta rupiah. Dan juga walaupun ada maksimalnya, tenang saja kalian bisa tetap melakukan top up setiap harinya dan ditunggu mohon dukungannya sebanyak-banyaknya agar Marsha bisa menjadi Putri Indonesia favorit Gorontalo 2022. Odu olo. Terima kasih Marsha. Nah, sekarang kita ke Rafa. Rafa, bagaimana supaya orang-orang bisa mendukung kamu menjadikan kamu Putri Indonesia favorit Gorontalo tahun ini? Silakan Rafa. Baik, terima kasih Uncle. Halo semuanya untuk Go Pageant Mania dan pageant lovers di luar sana, kerabat Rafa, keluarga Rafa, dan teman-teman semua. Jangan lupa untuk dukung Rafa menjadi Putri Indonesia Gorontalo favorit 2022 dengan cara kalian bisa klik link yang ada di bio Instagram Putri Indonesia atau mungkin bisa di bio Rafa, search Provinsi Gorontalo atas nama Rafa Mutiara Putri. Kalian bisa scan kode QRIS yang ada di sana, melakukan pembayaran bisa melalui M-Banking, OVO, GoPay, atau e-wallet. Atau kalian bisa juga menggunakan Mustika Point. Terima kasih. Terima kasih Rafa. Nah, sekarang kita akan ke Provinsi Riau. Untuk Riau, Nizwa. Pertama ke Nizwa, bagaimana masyarakat Riau dimanapun mereka berada bisa mendukung kamu dan menjadikan kamu sebagai Putri Indonesia Riau favorit tahun ini? Silakan Nizwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Enci, Tuan dan Puan. Dukung Nizwa menjadi putri terfavorit Provinsi Riau dengan cara cek ke www.putriindonesia.com
putri.com atau cek ke Instagram mereka dan klik link di sana. Tuju Provinsi Riau dan cari nama Tengku Nizwa atau scan QR barcode yang ada di platform tersebut. Dan Wawa mohon dukungan sebanyak-banyaknya pada Nizwa, kepada masyarakat Riau, pageant lovers, teman-teman dan semuanya. Terima kasih. Thank you, girl, with the British accent. Now I'm gonna go with Naomi. Naomi, bagaimana masyarakat Riau dimanapun mereka berada bisa mendukung kamu menjadi Putri Indonesia Provinsi Riau favorit tahun ini? Silakan, Naomi. Halo semuanya, halo pageant lovers. Dukung saya sebagai Putri favorit Kepulauan Provinsi Riau dengan cara klik link yang ada di bio official Putri Indonesia di Instagram, dan jangan lupa scan QR yang ada di Instagram official Putri Indonesia. Dukung Naomi sebanyak-banyaknya. Thank you, Naomi. Kamu hari ini cerah sekali, ceria sekali, semangat sekali. I feel like your aura is so positive, and apapun hasilnya nanti hari tanggal 28, semoga sesuai dengan harapan dan impian kamu ya. Now, I'm gonna go to Soraya. Soraya, how people in Provinsi Riau can vote the newbie in among other finalists become the finalist of Putri, become menjadi Putri Indonesia favorit Riau tahun ini. Go for it, girl. Silakan, Soraya. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, Tuan, dan Puan Riau. Dukung Soraya dengan cara klik link yang ada di bio official Putri Indonesia, lalu cari atas nama Anisha Putri Soraya, bisa langsung di-vote menggunakan Mustika Point atau dengan scan barcode yang tertera di situ. Jangan lupa dukung sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Thank you, Soraya. Now we're gonna go to the last finalist of the province of North Sulawesi. I'm gonna go to apa dulu ya? Casey, silakan. How people di Sulawesi Utara, dimanapun mereka berada, Manado, Tomohon, Tondano ya, betul ya? Atau dimanapun di Sulawesi Utara bisa mendukung kamu dan menjadikan kamu sebagai Putri Indonesia Sulawesi Utara favorit tahun 2022. Silakan, Casey. Hi everyone, hi Go Pageant Mania. Halo semua masyarakat Sulawesi Utara. Don't forget to support me by click the link on my bio, or you can scan the QR code that on my highlights on my Instagram, and please vote for me as much as you can, and I hope everything will go good, and every vote means a lot. Thank you very much. Thank you, Casey. Now I'm gonna go to Gladys. Gladys, bagaimana nih supaya masyarakat Sulawesi Utara dimanapun mereka berada bisa memberikan dukungan kepada kamu? Silakan, Gladys. Thank you, Uncle. Hai masyarakat Sulawesi Utara, mohon dukungannya untuk saya, Gladys Claudia Kambuan, menjadi Putri Indonesia Sulawesi Utara favorit dengan cara vote yang ada di link yang sudah ditertera di bio Gladys ataupun di Putri Indonesia. Dan kalian tinggal search nama Gladys dari Sulawesi Utara ataupun scan barcode yang ada di video di Gladys di tempat Gladys ataupun di official Putri Indonesia atau di link yang sudah tersedia. Mohon dukungan sebanyak-banyaknya. Salam sejahtera untuk semua. Terima kasih. Thank you, Gladys. Now to the last panelist, Vanessa. Vanessa, you saying this is your second times in Putri Indonesia kan gitu. Tahun 2020 kamu tidak lolos. Now you can have a chance by voting. Nah, gimana nih Vanessa untuk seluruh masyarakat Sulawesi Utara bisa mendukung seorang Vanessa yang memiliki mimpi menjadi fashion designer, menjadi Putri Indonesia Sulawesi Utara favorit tahun ini. Go for it. Silakan Vanessa. Oke, thank you so much. Mungkin kalau kemarin Uncle Joe sama teman-teman Go Pageant Mania masih ingat, untuk menutup live saya sempat pantun. So I'm gonna do it again today untuk memberikan semangat supaya teman-teman tetap vote saya. So let's go. Jalan-jalan ke Tomohon, Kota Bunga. Ada danau linau, gagak mengunjungi. Jangan lupa vote saya di pemilihan Putri Indonesia. Makasih banyak semua, Tuhan Yesus memberkati. Keren. Silakan lanjutkan Vanessa.
Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa untuk terus vote saya. Caranya gampang banget. Teman-teman bisa langsung klik link yang ada di bio Instagram saya. Atau cara yang kedua yang lebih gampang lagi, teman-teman bisa scan QR barcode yang sering saya post di story dan juga di feed Instagram saya. Dan bisa langsung dilakukan menggunakan M-Banking atau e-wallet. Every vote would mean a lot. So thank you so much. Pakatuan, Wopakalawiren, makasih banyak semua. Wow, ini sebenarnya Vanessa nih Provinsi Riau atau Provinsi Sulawesi Utara sih? Dari kemarin sukanya pantun terus ya. Yeah, I love doing that. Alright, good. Well, Putri, terima kasih banyak sudah bisa sharing hari ini, sudah bisa hadir hari ini, sudah bisa seru-seruan cerita kepada viewer di GoPlay. I hope you guys will get the best of the result from the Yayasan Putri Indonesia dan juga mendapatkan dukungan yang luar biasa dari masyarakat setempat. Akhir kata, saya Uncle Joe, Direktur Mustika Ratu Entertainment, pamit diri dari GoPlay. Selamat sore semuanya. Bye-bye. Bye. Thank you so much, Uncle. Terima kasih. Bye, Putri. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Uncle Joe. Dadah. Dadah. Thank you semuanya. Terima kasih.